organisasi atau kegiatan yang diimbaskan di sekolah ini. Nah, kemarin pada saat PTM itu Pak Muhadi sudah dapat bekal dari guru penggerak untuk mengimbaskan di sekolahnya. Kira-kira untuk proses pengimbasannya sudah berapa persen, Ibu? Untuk prosesnya itu sudah lewat 50%, karena memang sebelumnya kan sudah sebelum itu guru penggerak kan sudah ada kegiatannya yang sudah dilaksanakan gitu. Jadi pada saat mengikuti kegiatan ini sebenarnya imbasnya ke sekolah itu sudah sangat baik, untuk sekolah, untuk guru sudah baik, dan tinggal kedepannya berusaha untuk lebih baik lagi sehingga memperbaiki proses pengimbasan untuk siswa dan guru. Untuk pengimbasan yang dilakukan Pak Muhadi itu dalam bentuk apa ya? Kalau untuk guru-guru ya ada sosialisasi dari Pak Muhadi untuk guru dan diikuti oleh semua guru, jadi sudah dilaksanakan itu. Lalu untuk siswa ya sementara berjalan prosesnya, ya kalau sosialisasi sudah selesai, tapi kalau untuk siswa sementara berjalan ya masih proses. Jadi semoga nanti dalam kegiatan ini, berakhirnya kegiatan, Pak Muhadi sudah lebih banyak lagi untuk kegiatan pengimbasan pada siswa. Lalu harapannya Ibu selaku kepala sekolah ketika Pak Muhadi ikut guru penggerak, harapannya apa? Kegiatan ini kalau saya senang sekali, karena awalnya ya kalau melihat kondisi kita di sini ya agak susah, karena ini sudah yang tadinya yang kedua kali ya mengikuti, yang pertama gagal, lalu ini yang kedua, dan saya senang karena hasil atau walaupun belum selesai tapi hasilnya ini membantu saya sebagai kepala sekolah, penting karena membantu dalam proses pengembangan sekolah, dan untuk teman-teman guru juga membantu dalam proses belajar mengajar untuk mereka. Kalau saya senang sekali karena membantu dalam proses pengembangan menjadi sekolah. Untuk kekhawatirannya kira-kira ada nggak ketika Pak Muhadi harus ikut GP dan meninggalkan kelas? Kalau pergi ke kota dan meninggalkan kelas saya tidak khawatir, karena saya latar belakang sama guru mata IPA. Jadi pada saat Pak Muhadi pergi, saya menghandle kegiatan di sekolah. Jadi saya yang masuk ke kelas, mengganti Pak Muhadi untuk sementara. Nanti kalau Pak Muhadi balik, Pak Muhadi lagi yang masuk ke kelas. Berarti support dari Ibu itu luar biasa ya, sampai bisa menghandle itu. Oke, berarti Pak Muhadi sudah diberi rambu-rambu hijau malah ini oleh Ibu Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih Ibu atas konfirmasinya. Saya senang sekali bisa sampai di SMP Negeri 1 Yamor, dan saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu dan teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Saya minta Bapak Asmi
yang sudah Pak Muhadi laksanakan atau imbaskan di sekolah ini? Pak Muhadi sehat ya Pak Muhadi? Alhamdulillah sehat. Nah, nanti untuk fokus kita di fasilitasi individu ini adalah memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan Pak Muhadi itu sudah ada dampak positif yang pertama. Dan tadi sudah langsung dikonfirmasi oleh Ibu Kepala Sekolah bahwasanya apa yang Bapak imbaskan di sekolah ini positif seperti itu. Nah, nanti proses-proses yang Bapak Muhadi imbaskan itu apa yang Pak Muhadi dapatkan di dalam PTM 1, PTM 2 itu udah diimbaskan apa, nanti diceritakan saja. Lalu nanti untuk pencapaiannya itu nanti Pak Muhadi bisa ceritakan mengenai kekhawatirannya apa ketika mengikuti guru penggerak, terus harapannya ketika mengikuti guru penggerak itu seperti apa. Nah, nanti Pak Muhadi juga menceritakan dukungan nih. Pak Muhadi ketika mengikuti guru penggerak ini, kira-kira sekolah, kepala sekolah, rekan sejawat itu dukungannya itu seperti apa? Kira-kira apa Pak? Dukungan yang mereka berikan kepada Pak Muhadi? Ya, jadi kalau langsung dapat dukungan. Oh, langsung dapat dukungan. Itu bentuknya apa Pak biasanya? Nah, kalau dukungannya ya terus terang memang dari awal mula kita informasi kan awalnya yang pastinya tempat ada dorongan dari kepala sekolah juga sudah saya ikut di situ, cuma waktu itu terkendala karena persoalan pendanaan ini dari dinas mengatakan bahwa kita di kampung jangan dulu karena pendanaan di sana. Akhirnya ya, tahun berikut ada lagi ya sudah saya ikut untuk itu kegiatan PGB. Kemudian kalau langsung dorongan dari itu memang beliau selalu memberikan support bagi teman-teman yang punya waktu atau memang punya insight, silakan ikut kegiatan itu karena itu kegiatan yang bagus, ada banyak ilmu sebenarnya. Kemarin sudah saya ikut dengan itu, walaupun awalnya sebenarnya antara yakin dengan tidak yakin bisa lulus atau tidak, cuma tes terutama pada tes terutama berkasih karena saya di sini terus mau upload begini sementara saya mau turun di tempat tidak ada jaringan. Harus ada sinyal gitu ya. Terus teman saya itu minta sudah mari Pak Guru datanya, nanti saya upload sudah dari itu kemudian tes. Karena saya pikir saya masuk wawancara sekarang ini dan memang saya sudah belajar di situ persiapan untuk tes. Alhamdulillah di tes setelah itu memang hasilnya lulus dan itu memang selalu mensupport, selalu memberikan dukungan, bukan cuma persoalan TGP, MGMP itu misalnya pun dia selalu mendorong bagi teman-teman silakan ketika ada kegiatan itu ikut karena itu ada banyak ilmu yang didapat. Jadi itu selalu mengatakan itu ibu masih muda, saya ini sudah tinggal berapa tahun dan fisik kurang ini, jadi kalau ibu yang bapak ibu yang masih muda silakan kemana pun itu ketika ada kegiatan silakan. Lalu dari support itu apakah Pak Muhadi ada kendala? Ya namanya Kekhawatiran ada nggak? Setiap suatu hal pasti ada khawatir. Yang pertama karena jarak dari sini dengan kota itu lumayan jauh. Saya akhirnya apakah saya mampu mengikuti semua kegiatannya nanti? Apakah itu dari transportasinya ke sini atau dalam hal lain, karena bukan hanya satu kali dari perjalanan, tapi ada berapa yang harus ketemu. Nah, sementara kan ada batas yang bisa menggugurkan kita berapa tadi yang tidak ikuti. Saya juga sempat ini bisa tidak nantinya ini, karena ketika saya mau jangan sampai tidak ada alat transportasi ke sana sementara sudah menjelang hari H. Nah, kalau saya perhitungkan datang terlalu cepat juga akhirnya meninggalkan terlalu lama. Tanggung jawab pasti terabaikan. Lalu harapan apa yang ingin Bapak capai ketika Bapak melaksanakan guru penggerak?
Ya, jadi tentu kalau harapan banyak sekali. Jadi setelah sebelumnya masuk itu ya pikir penggeraknya apa. Nah nanti setelah masuk ternyata begitu besar banyak harapan, banyak keinginan yang masih perlu dirubah baik dalam diri saya, ya, baik dalam menerapkan kurikulum itu sendiri. Jadi saya berharap ya saya bisa dapatkan ilmu sebesar mungkin untuk mungkin ya minimal sekali untuk diri saya sendiri, saya bisa mengekspresikan ke siswa, ke rekan-rekan, dan saya berharap ada bapak ibu guru yang bisa mengikuti jejak saya, maksudnya minimal ikut kegiatan bergerak. Lalu untuk penerapan materi Ki Hajar Dewanto atau filosofi Ki Hajar Dewantara, kira-kira penerapan itu sudah ada imbasannya belum Pak? Kalau penerapan Ki Hajar Dewantara saya lebih berfokus sebenarnya ke teologi yang kebudayaan itu. Saya lebih ke situ karena itu saya lihat di situ memang punya punya peran yang sangat penting ketika di depan harus contoh, kemudian dia harus memberikan semangat kepada siswa, kepada rekan-rekan ketika mungkin ada sebuah masalah, kemudian memberikan dorongan. Itu satu nilai sebenarnya yang saya punya keinginan saya bisa terapkan semaksimal mungkin, sekalipun sekarang untuk imbasnya saya belum bisa menghitung berapa persen, tapi minimal ada perubahan. Bagi saya itu adalah hal yang paling pokok, adalah tugas tanggung jawab sebagai guru bukan hanya mengajar, tapi dia adalah memberikan dorongan, dia akan beri sebagai contoh, karena ketika sudah menjadi contoh otomatis kita akan selalu ada introspeksi, saya ini pengajar selalu jadi contoh terhadap siswa, terhadap rekan-rekan. Lalu contoh dari perubahan itu seperti apa, lalu imbasnya itu seperti apa? Ya, jadi kalau contoh yang kayak penerapan yang tadi, yang Ki Hajar Dewantara, yang minimal saya mencontohkan tentang sebagaimana siswa apa kita jadi panutan dengan siswa dan hal seperti ini. Tentang ya saya tidak menceritakannya, tapi terkadang ada guru maaf ya biasa merokok sampai bisa merokok dalam kelas. Nah, tapi sekarang sudah mulai tidak. ada perubahan. Sekalipun saya tidak pernah menegur secara langsung, saya hanya mengatakan saya tidak pernah membuat forum khusus untuk bahas ini, tapi ketika setelah selesai pertemuan kan setiap ini ada bahasa rapat. Nah, dalam bahasa rapat itu saya menyempatkan waktu bahwa kita ini guru sebagai contoh. Jadi ketika seperti itu kan pasti teman-teman bilang, oh adakah mungkin apa yang saya lakukan bertentangan. Nah kalau awal-awal dulu memang sering sih teman-teman zaman dengan itu dalam di kelas sekarang dengan sendirinya kan sudah paham. Rasa pertama mungkin rasa dinaikkan dengan teman, akhirnya rasa sadar bahwa kita tidak bisa berikan contoh sebenarnya kurang pas untuk siswa. Oke, berarti perubahan diawali dari diri sendiri ya. Nah, selanjutnya, apakah penerapan materi filosofi Ki Hajar Dewantara itu bermanfaat untuk Pak Muhardi, untuk sekolah, untuk siswa terutama rekan sejawat itu bermanfaat? Ya, kalau bermanfaat luar biasa manfaat, terutama bagi saya itu adalah kontrol bagi saya dan kurang lebih dengan teman-teman, karena ketika kita saling mengajar seperti itu maka timbul pemahaman bukan dari saya teman-teman, oh iya betul kita ini adalah sebagai pendidik bukan hanya memberikan materi itu saja, berarti ada hal-hal yang punya tanggung jawab kita, mungkin kita dari contoh, mungkin kita berteladan dengan anak, jadi minimal dengan itu sekalipun bagaimana artinya dengan kegiatan itu berjalan sendirinya. Yang setidaknya ada sebuah perubahan. Kemudian kalau untuk anak-anak, ya mereka selalu merasa bahwa oh guru saya juga perhatian saya. Ketika misalnya mereka ada sebuah permasalahan, kemudian kita tanyakan
saran temannya terus sebelum ke sekolah sudah persoalan itu jangan dibawa ke sekolah supaya kan sebelum belajar dengan betul. Lalu bagaimana respon dari Bapak Ibu guru atas perubahan yang Bapak lakukan di sekolah ini? Ya, respon Bapak Ibu ya tentu senanglah ya dengan ada perubahan ini. Semua teman-teman merespon baik dengan kegiatan apa yang saya lakukan ketika pulang. Terus kita berbagi sekalipun hanya sekedar berbincang-bincang itu ternyata begitu ya, ada perubahan ternyata begitu. Jadi teman-teman itu senang cerita tentang apa perubahan ini. Praktek baik. Iya. Salah satu kalian kemarin ada yang sedikit juga, jadi ketika cerita nyambung. Kita beberapa ini ternyata begitu. Nah, namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Ya. Kira-kira hal yang sudah baik apa, lalu hal yang perlu diperbaiki itu apa dari Pak Muhardi? Kalau saya sendiri banyak hal yang masih perlu diperbaiki ya, karena saya terus terang seperti saya sampaikan sebelumnya, saya adalah orang yang apa yang namanya foto-foto itu saya Dokumentasi. Apalagi sekarang digalakan konten kreator seperti itu. tapi setelah pelajari ya sudah memang waktunya harus seperti itu. Dan kemarin terakhir waktu sosialisasi dengan teman-teman saya menyampaikan bahwa memang waktunya kita sekarang apapun itu, sekecil apapun itu kita dokumentasikan dengan niat bukan bahwa mengatakan saya ini, tapi minimal kita berbagi ya, apa yang kita dapat berbagi sehingga teman-teman lain juga tapi sekolah yang di gunung, sekolah yang bukan sana kok bisa begitu, kenapa sih tidak yang saya kota ini. Jadi sekalipun misalnya apa yang kita mungkin hanya sekedar konten, misalnya kita di dalam pembelajaran itu secara tidak langsung kan memberikan pemahaman dampak kepada yang lain. Kok di sana yang sekolah yang jauh, karena memang kalau kita sekolah yang terjauh selalu dianggap bahwa itu ya hanya mampu berbuat seperti itu ya, artinya kan mereka bisa terdorong dengan melihat. Berarti semangat ya nanti ya, mendokumentasi, membuat konten. Nah, lalu untuk perubahan konkret nih yang sudah diterapkan oleh Pak Muhardi di dalam kelas apa? Yang perubahan kemarin yang tentang keyakinan kelas. Nah, ketika sebelumnya kan buat keyakinan kelas ada salah satu yang antaranya kan yang kelas 8 ya sudah dipintil di kelas. Oh ada, nanti saya ya. kasih video. Itu diantara poin ada yang menggunakan bahasa Indonesia di kelas di sekolah. Jadi pada saat dalam pembelajaran kan kebiasaan menggunakan bahasa daerah. Nah ketika temannya satu menggunakan bahasa daerah, satu lagi itu lupa. Itu kan kita sudah ada keyakinan kelas kan pakai bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya berarti ada poin. Nah kadang kita masuk, saya cuma lihat ini kenapa? Oh iya, sekolah itu harus bersih. Sebelum ini kan memang kita harus bersihkan. Yang petugas itu ya kita harus sesuai dengan yang kita kemarin bikin di sekolah itu yang sama-sama dengan Pak Guru. Biasanya kalau anaknya sudah bisa sekalipun memang entah itu dari sudah muncul kesadaran sendiri atau mungkin karena masih melihat itu, tapi minimal sudah ada perubahan. Oke, lalu sejauh mana Pak Muhardi itu mempelajari secara mandiri, kan ada jadwal tuh pembelajaran mandiri. Jadi Pak Muhardi itu sudah sejauh mana mempelajari modul-modul secara mandiri yang sudah dibagikan? Yang modul-modul PTM 1, 2, 3, 4 itu kan sudah dibagikan ke Pak Muhardi dan teman-teman CGP. ya. Itu sudah seberapa? Terserah untuk pembelajaran mandiri mungkin sepertinya saya masih 50%. 50%, oke. Masih terus terang karena ya mungkin kesalahan saya juga tidak bisa menjawab. Harusnya sih tiap saat bisa buka semua, cuma karena kadang materi sebagian saya simpan di kota. Masalahnya ketika lagi di sini dengan barang-barang yang sudah mungkin saya kasih tinggal sebagian. Kalau macam saya begini saya cuma bawa 2. Jadi kan saya bisa baca-baca tidak ada waktu. Yang lain masih di kota, makanya saya juga pada kepikiran kenapa sih tidak. Tapi ada file
Iya, e-booknya. yang ya kalau yang valid, tapi kan tidak semua di situ. Ada yang E-booknya yang PTM 1, 2, 3, 4 ada. di Playlist itu. Iya di Playlist. Di Playlist ada, terus di LMS juga ada. Jadi walaupun hardnya ditinggal nih sama seperti saya buku panduan FI, saya tinggal di rumah, saya hanya bawa e-booknya saja, itu kan bisa. Iya, kemarin saya pikir itu hanya yang materi satu sih. Kalau di Playlist memang di situ banyak. Ada kan? Ada ya. Cuma Playlist itu waktu saya ke kepala sekolah ambil di kota ambil data pulang Tertinggal. jatuh. Oh, di LMS ada itu. Oh, ada. Iya. Nanti Pak Muhardi setiap saat bisa membuka di LMS. Gitu. Jadi LMS itu. namanya pembelajaran mandiri kan. Ya, artinya kemana mandiri. saja sesuai tanpa orang lain nggak sendiri. Jadi bisa. Berarti aman ya nanti untuk pembelajaran mandiri walaupun bukunya di sana atau panduannya di sana, Pak Muhardi bisa membaca di LMS atau lewat flash disk kalau sudah dibuat. Nah, untuk tugas-tugas modul-modul yang ada di PTN kira-kira sama Pak Muhardi sudah dipikir dikerjakan atau belum? Kan biasanya di dalam modul itu ada pertanyaan singkat tuh. Ya. Nah, itu sudah dipikir atau belum? Kalau yang kemarin saya modelnya sama yang waktu PTN saja, modelnya juga seperti itu. Nah, itu kan bisa dipetakan. Oh, saya kerjakan fil. Oh, ini saya udah ada di bahasa ini. Saya tuliskan hasil-hasilnya. Nanti bisa sambil dicermati lagi bisa. Nah, nanti ini berdiskusi terkait kompetensi guru penggerak. Kemarin kan kita sudah membahas kompetensi guru penggerak dengan nanti Pak Muhardi itu kira-kira kompetensi guru penggerak yang telah Pak Muhardi lakukan di dalam PTM 1, kira-kira kompetensi yang sudah konsisten dilakukan itu apa saja? Kalau yang di PTN 1 yang masih itu tadi dihajar antara yang terkait dengan itu kemudian dengan kelas itu yang saya lebih ke arah situ sih, karena saya pikir itu adalah dasar yang memang hal yang fundamental. Terus ketika saya melakukan seperti itu, saya yakin sekalipun teman-teman benar dia tidak akan ini susah itu. Kalau saya langsung ke berorganisasi nanti malah nanti saya kayak pulpen nanti ketika saya sarapan ya orang langsung itu kenapa begini, tapi ketika saya memberikan hal yang positif dulu, otomatis kan mereka sudah ada dasar pemahaman, kemudian nanti saya masuk dengan yang lebih mendalam, dan otomatis sekalipun misalnya tidak semua 100%, tapi kan sudah mulai connect dibandingkan saya langsung materinya yang lain, sementara saya belum memberikan dasar-dasarnya dulu. Lalu kompetensi guru penggerak apa yang belum dilakukan dan baru akan dimulai? Pada antaranya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi KSE. Lalu bagaimana upaya yang Pak Muhardi lakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Nah, untuk yang pembelajaran ini ya termasuk ya sama seperti yang tadi malam saya masih cari-cari sih sebenarnya KSE itu sih berdiferensiasi di KSE sebenarnya seperti apa sih, apa yang hal yang membedakan dengan yang kurikulum yang lain, karena kan saya pemikiran diri KSE beda ya dengan yang lain, harus modelnya seperti inilah dengan yang kurikulum yang sebelumnya. Jadi saya masih selalu bertanya-tanya, saya juga kadang tanya di teman, ini sebenarnya garis besarnya apa, berdiferensiasi ini dan KSE ini apa sih dengan yang lain, karena saya masih meraba. Nah, tadi malam saya sudah paham ternyata seperti ini, berarti nanti hanya ditambahkan, nanti tuliskan ini yang masuk KSE nya, ini masuk dalam konten diferensiasi. Lalu Pak Muhardi itu telah mempelajari kan tentang keyakinan kelas juga ya. Tadi juga sudah sempat menerapkan di kelas 8 ya. Bagaimana pentingnya keyakinan kelas
sesuatu hal dengan inisiatif yang berasal dari dalam diri, bukan karena ada kesepakatan, bukan karena nanti saya dikasih begini dan ini, tapi memang sudah timbul dari jiwa dan kesadaran sendiri bahwa saya melakukan ini karena dasar-dasar keikhlasan saya. Lalu bagaimana proses melakukan keyakinan kelas di kelas Bapak? Baik, yang ke proses yang kemarin kan waktu pertama, nah saya sampaikan proses pembentukan dan proses pembuatan dan dari dari Pak Muhadi menyampaikan sampai jadi keyakinan kelas. Jadi awalnya ketika masuk dalam kelas, kemudian saya mengatakan bahwa sebentar ini kita akan buat keyakinan kelas. Nah, pastikan anak-anak semua apa belum. Nah, setelah dari situ saya sudah mulai cerita. Nah, kalau menurut kalian mau ajari sekalian ini, kita ini maunya apa di kelas? Kelas kita kira mau terima apa harus bersih. Nah, saya bilang itu bisa. Terus apalagi misalnya ketika di sekolah kita harus rapi Pak Guru. Nah, saya bilang tapi ini bukan Pak Guru yang sampaikan, tidak Pak Guru. Nah, jadi dari sekian itu yang muncul dari anak-anak, oke, jadi karena ini adalah keyakinan kelas, saya buat berasal dari kalian. Nah, saya berikan stick note, kemudian mereka tulis, silahkan tulis saja apa keinginan kalian menurut apa yang mau dalam kelas, dalam sekolah, dalam lingkungan ini seperti apa. Ada yang tulis saya hadir tepat waktu, harus membersihkan di luar dan ruang kelas, harus berpakaian rapi. Nah, setelah dikumpulkan itu muncullah beberapa pernyataan yang sifatnya sama. Jadi disebutkan kayak pertama, ya, setelah dikumpulkan ini sudah bisa masuk dalam kelompok kayak membiasakan hidup bersih. Tapi kan sudah bisa mencakup bersih itu di mana? Bersih dalam diri, bersih dalam sekolah, bersih dalam asrama, bersih dalam, karena mencakup luas. Jadi setelah selesai sudah tuliskan, kemudian saya tempelkan, inilah hasil keyakinan kelas kita, sekalipun hanya 6 poin, tapi ini artinya banyak. 1 poin itu bisa bermakna banyak. Saya membiasakan hidup bersih. Ini biasa hidup bersih bukan hanya ketika dalam kelas, tapi ketika kalian di mana itu ya terbiasa hidup bersih di tempat rumah, di asrama, di sekolah, di tempat umum dan sebagainya. Oke, dampak positif nih kira-kira setelah Pak Muhadi menerapkan keyakinan kelas. Ada dampak positifnya? Ada. Ya, salah satu yang tadi saya sebutkan yang ketika mereka sudah langsung berubah dengan menggunakan bahasa terus lagi bersihan. Nah, kemarin kadang saya lihat dari teman ke teman mereka saling menegur sih ketika ada yang membuang sampah, ada yang ini, mereka mengatakan jadi itu tidak boleh. Kemarin kan kita sudah bikin keyakinan kelas, bahkan kemarin sempat ada yang fail. Saya bilang bukan juga supaya usul fail, dan tidak tahu guru sekalian kita kelas bersih. Bahkan pernah kemarin sampai sepertinya kali dua sedang yang begitu sih. Tapi kalau memang rasa itu bagus ya bisa juga. Saya bilang Pak Guru bisa terus kalau nggak bisa. Kita masuk ke refleksi dan rencana tindak lanjut. Pak Muhadi setelah mengikuti kegiatan PTM nih, sebelumnya kan ada PTM 1 sama PTM 2. Nah, apa hal yang menurut Pak Muhadi yang paling dikuasai dari materi-materi PTM 1 dan 2? Paling dikuasai Pak Muhadi itu di PTM berapa, materi apa? Saya sih rata-rata di pertama filosofi KHD dengan nilai positifnya sih. Positif yang keyakinan kelas ini ya. Paling menguasai itu ya. Berarti di PTM pertama. Lalu materi apa yang Bapak Muhadi masih bingung dan ingin dipelajari PTM berapa? Kalau saya sih ya PTM 2 itu yang tentang berdiferensiasi. Berarti nanti untuk PTM 1 kan udah clear ya materi tentang filosofi KHD dan keyakinan kelas atau disiplin positif itu kan sama saya ya. Nah, nanti untuk PTN 2 itu kan yang masih
masih bingung itu kan tentang RPP diferensiasi itu diampu oleh Bu Rini ya. Nanti bisa diperdalam lagi, terus kita kolaborasi lagi, kira-kira yang belum paham apa nanti kita perbaiki lagi. Nah selanjutnya, apa pembelajaran atau ide yang Pak Muhardi dapat setelah sesi fasilitasi individu ini? Ya, setelah saya kira ada banyak hal yang pertama ya saya harus tentang belajar mandiri tadi ya saya perlu banyak berubah memang. Ya saya akui yang namanya perubahan memang saya tidak bisa langsung langsung berkata, tapi saya tetap selalu berusaha bahwa ternyata saya begitu banyak kekurangan, dan ketika saya tahu kekurangan seperti itu maka saya akan berusaha tetap bagaimana caranya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang saya tahu setelah masuk bersama hakim. Oke. Selanjutnya ini saya juga minta pendapat Pak Muhardi terkait apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari fasilitasi individu ini. Kira-kira apa nanti di FI berikutnya, FI 2 akan saya sampaikan kepada Bu Rini. Kira-kira apa yang sudah baik, apa yang belum baik, apa kira-kira? Ya kalau sudah baik ya alhamdulillah saya sudah bisa dapat informasi apa yang saya harusnya saya seperti bagaimana. Saya sudah bisa dalam arti saya harus mengambil langkah-langkah, saya sudah tergambar dalam pikiran saya. Saya kekurangan di sini dan saya berusaha untuk ke arah yang lebih bagus. Kemudian kalau untuk ke depannya sih ya paling mungkin waktunya saja ya, ketika ada waktu yang agak luang sih, misalnya mungkin bukan hari libur sih, artinya kan kita lebih ke depan mungkin lebih artinya kan suasananya antara pada saat proses pembelajaran yang hari biasa kan tentu akan mungkin teman-teman juga rasa penasaran itu seperti apa. Nanti untuk FI 2 itu kan Pak Muhardi itu lebih ke prakteknya. Ada berdiferensiasi itu diterapkan di kelas seperti apa, terus coaching itu seperti apa, itu sudah masuk ke praktek. Kalau FI yang kita lakukan hari ini itu diskusi. Berarti nanti maksudnya nanti yang kayak F2 berarti saya harus dua sama Bu Rini. Berarti saya harus coaching dulu, maksudnya ada prosesnya, beberapa proses sudah dilakukan, tinggal paskanya itu apa yang sudah baik, sudah dilakukan apa saja. Nah, untuk bagian akhir ini saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Muhardi sudah totalitas dalam mengimbaskan dan mensosialisasikan kepada rekan sejawat. Benar yang disampaikan Pak Muhardi diawali dari diri kita sendiri, mereka melihat praktek baik kita, teman-teman mengikuti. Insya Allah apa yang kita contohkan apabila itu positif dan itu baik akan berdampak baik juga untuk sekolah kita. Karena kita kan tetap berpihak pada murid seperti itu, untuk murid juga. Nah, nanti untuk Pak Muhardi mempelajari secara mandiri, namanya pembelajaran mandiri kan ada sesi waktunya. Silakan ketika Pak Muhardi ada waktu luang, kalaupun bukunya tertinggal di kota bisa buka LMS. Nah, nanti untuk pembahasan selanjutnya itu Pak Muhardi akan saya informasikan tentang persiapan observasi pembelajaran FI 2 yang akan dilakukan sama Bu Rini ya. Yang pertama itu Pak Muhardi menentukan waktu pelaksanaan observasi pembelajaran mau dilaksanakan berapa. Itu biasanya dilakukan 2 kali 45 menit. Kalau SMP berapa menit Pak? 1 jam? Iya, 1 kali 40 berarti. Nanti silakan dijadwalkan. Setelah dijadwalkan nanti disepakati bersama kira-kira fasilitasi individu yang kedua akan dilakukan tanggal berapa, di kelas berapa. Nanti itu FI 2. Tapi Pak Muhardi sudah ada gambaran akan
melakukan itu, ada persiapan. Yang kedua, Pak Muhardi itu nanti menyusun RPP yang menerapkan unsur berdiferensiasi dan KSE dan budaya positif tadi diterapkan apa saja dimasukkan. Topik RPP juga disesuaikan dengan topik yang diberikan kepada peserta didik pada jadwal itu. Bukan membuat baru, bukan. Tapi apa yang Bapak rencanakan di RPP itu ditambahi dengan berdiferensiasi dan KSE budaya positif gitu. Ada 3 elemen itu. Jadi kebanyakan CGP itu miskonsepsinya ketika saya harus observasi pembelajaran berdiferensiasi KSE budaya positif nih, berarti saya harus membuat baru, bukan, tapi menambah elemen itu, bukan mengganti. Itu kan miskonsepsi sudah lama. Tapi Pak Muhardi sudah paham, silakan bisa dikonsep. Karena kalau Pak Muhardi lihat si A, si B, si C, apalagi fasenya beda, bingung nggak? Bingung gitu. Nanti dikonsep berdasarkan RPP atau modul ajarnya Pak Muhardi, lingkungannya pun beda gitu, berdasarkan itu. Selanjutnya RPP yang disusun nanti diserahkan nih sama fasilitator pemandu, nanti diserahkan sama Bu Reni karena jadwal FI 2 itu Bu Reni sebelum dilakukan observasi pembelajaran. Lalu persiapan coaching juga Pak Muhardi, jadi tidak hanya persiapan itu, nanti Pak Muhardi juga persiapan coaching, yang dimana itu nanti coaching itu mengacu pada modul coaching dan supervisi akademik, itu kan sudah dilakukan di PTM 2 kemarin sama Bu Reni, dan jurnal pembelajaran PTM 2. Nah selanjutnya Pak Muhardi itu nanti mengajak 1 orang rekan sejawat untuk dibimbing, di coaching pada FI 2. Nanti kira-kira siapa? Itu pada saat kunjungan atau sebelumnya itu saya lakukan coaching? Sebelumnya itu Pak Muhardi sudah melakukan pra itu. Sudah melakukan pra, terus proses, terus pada saat FI itu tinggal hasilnya apa. Kalau misal dari awal itu berarti di skenario. Kalau dari awal. Jadi ketika ini yang coaching, Hasilnya aja yang coaching. Apakah saya janjian dan teman atau coaching secara tiba-tiba? Itu Pak Muhardi sebenarnya itu lihat kondisi rekan sejawat. Itu pasti Pak Muhardi sering melihat guru-guru itu ketika ngajar kok anak-anaknya pada tidur mainan sendiri. Itu kan Pak Muhardi bisa memantik. Kenapa Pak? Siapa tadi Pak Her ya? Pak Erik. Pak Erik, kenapa Pak Erik kok di pembelajarannya Pak Erik siswanya pada mainan sendiri sih? Dipantik dulu, akhirnya Pak Erik coaching kan? Nah itu bisa dipantik. Saya pikir coaching ini ya kayak resmi lah. Ayo kita coaching ini. Kalau kita coaching berarti mereka langsung otomatis merasa ini kan? Kalau misalnya berarti sebenarnya sih setengah coaching yang biasa lah kita lakukan. Iya, saya sudah pernah dilakukan Sudah. sama Pak Muhardi. Cuma kita terjebak bukan Teoritis, coachingnya, tapi kita ke konseling karena memberikan solusi. Memberikan Nah, solusi. hati-hati. Ketika coaching dengan konseling itu berbeda. Kalau konseling itu ada solusi, kalau coaching itu memantik teman kita, rekan sejawat kita, solusi itu ada di coaching atau rekan sejawat. Nanti Pak Muhardi bisa sambil mengimbaskan pelan-pelan. Kira-kira Pak Muhardi nanti pas gak ada jam bisa sambil keliling, wah pelajarannya Pak Erik kok pada mainan sendiri ya, bisa tuh, jangan langsung ngomong coaching ya Pak Erik, ya kaget dia, hanya aja dipantik. Kan kalau coaching itu nggak berasa ternyata kita sedang dipantik gitu. Kalau konseling kan membutuhkan. Terus jawabannya makanya kan kemarin sih. Natural. Kalau menurut saya coaching enak sih, artinya kan bagi saya menyenangkan, artinya menyenangkan. kenapa sih menyenangkan? Pertanyaan itu ya anggaplah kita kayak intel gitu. Jadi ketika menanyakan sesuatu itu memancing dia untuk menjawab, oh seperti ini, nanti dia akan jawab sendiri. Jadi saya arahnya ini kayak, oh ini pertanyaan-pertanyaan ya
kalau coaching sih kemarin saya senang, saya enak sih. Artinya kalau pertanyaan saya, misalnya kalau coaching Aman ya aman. berarti. Kalau Nah, coaching kalau sudah aman, nanti Pak Muhadi ketika sudah menerapkan RPP berdiferensiasi, terus menerapkan coaching, Pak Muhadi bisa nih memimpin pelan-pelan, mungkin dari satu ke banyak orang, pelan-pelan aja gitu, membimbing bagaimana sih menyusun RPP yang ditambahkan dengan berdiferensiasi, KSE, budaya positif, yang keyakinan kelas itu bisa disampaikan secara pelan-pelan gitu. Terus coaching itu bisa dilakukan nanti kapan saya sih kapan saja bisa. Itu sebenarnya kita sudah melakukan itu, cuma kita tidak sadar. Tapi kebanyakan orang itu malah lebih ke konseling. Iya, itu kita juga harus latihan mengerem itu. Jangan sampai kita memberikan solusi, tapi kita dengan pemantik itu tadi. Nah, selanjutnya itu nanti untuk melakukan aktivitas pada FI 2, Pak Muhadi itu nanti ada instruktur yang cara-cara atau tahapan langkah yang akan dilakukan di FI 2. Nanti ada informasi lebih lanjutnya, nanti proses praobservasi itu seperti apa, nanti proses observasi pembelajaran seperti apa. Kemarin sudah sampai situ. sampai pas iya. kan. Berarti Jadi sudah pra, ya. sementara dan pas. Jadi ada proses praobservasi. Jadi nanti Pak Muhadi itu mencatat atau merekam proses percakapan Bapak dengan rekan sejawat. Nanti hasilnya saat proses diserahkan pada hasil pemandu, nanti diserahkan FI 2 itu kepada Bu Reni. Terus yang kedua proses observasi pembelajaran itu juga nanti hasilnya, hasil catatan, hasil rekamannya diserahkan. Berarti yang observasi ini observasi di kelas itu artinya Iya. di luar coaching. Iya. Kan coaching kan misalnya, tapi kalau observasi ini di dalam kelas. Hasilnya kan misal habis Pak Muhadi kan melakukan supervisi akademik. Nah, kan ada rekan sejawat Pak Muhadi, iya ya Pak Muhadi, di kelas saya Pak Erik nih, misal Pak Erik, di kelas saya kok pada mainan sendiri ya, gimana ya Pak solusinya? Nah, di situ Pak Muhadi pantik gimana caranya. Oh, mungkin akhirnya menemukan solusi nih dari Pak Erik. Oh, mungkin saya harus menggunakan model pembelajaran yang menarik ya Pak Muhadi. Oh, boleh saja, itu mau dilakukan kapan Pak Erik? Besok ya, pada hari Selasa. Nah, Pak Muhadi datang ke kelas, observasi kelasnya Pak Erik. Oh, udah ada perubahan. Itu nanti dicatat sama direkam, jangan lupa. Nanti diserahkan pada FI pemandu. Nah, setelah itu nanti Bapak itu pas FI 1 bisa mengajak fasilitator pemandu itu ke kelasnya Pak Erik untuk melihat hasilnya sudah ada perubahan. Yang sebelumnya itu ketika Pak Erik ngajar itu masih bermain sendiri, setelah Pak Muhadi coaching ada perubahan tuh gitu. Nanti setelah itu dilaporkan, dibentuk atau dilaporkan di jurnal hariannya Pak Muhadi, itu ada seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak muncul secara alami, apa ini yang tidak muncul secara alami? coaching ke observasi. Oh, itu nanti pelan-pelan Pak Muhadi kan bisa menemukan nih, kan nggak mungkin pembelajaran itu pasti ada titik jenuhnya. Nah, Pak Muhadi ya observasi, kira-kira mana yang perlu saya coaching atau yang perlu ada yang saya perlu amati. Pak Muhadi amati aja dulu. Pasti ada lah, kayak gitu Pak Muhadi. Berarti Pengamatan dulu, diamati dulu. kita amati dulu. Kira-kira pembelajaran mana nih yang butuh kita supervisi akademik? Gitu, Pak Muhadi di sekolah Pak Muhadi juga ada kan supervisi akademik? Ada, nah itu bisa pakai itu. Kan setiap ini juga di apa namanya, di PMM kan ada itu. Di kinerjanya kan ada observasi. Nah itu bisa pakai itu Pak. Karena setiap semester tuh pasti ada supervisi akademik. Malah kemarin saya sebenarnya kan kalau saya di kinerja itu kan di September sudah observasi, cuma saya buka di kinerja belum ditindaklanjut, jadi saya belum bisa upload
dokumen, padahal udah punya dokumennya, itu bisa diserahkan nanti pada FI2. Kira-kira di fasilitasi individu yang pertama ini dengan saya ada yang mau disampaikan Pak Muhardi? Terkait yang tadi yang apa untuk kegiatan observasi yang nanti RPP-nya itu nanti buat lain atau yang kemarin yang kita ini? Yang sudah ada aja. Maksudnya yang kita sudah store kemarin atau gimana? Yang sudah ada aja, yang sudah ada dan itu akan dilaksanakan. Oh, akan dilaksanakan. Kemarin itu saya tanya, Siapa? nanti yang diobservasi nanti ketika Yang akan dilaksanakan. Gitu. itu dengan RPP ya, iya RPP yang store. Nah sementara RPP yang saya store kan sudah berjalan. Sudah lewat. Nanti disampaikan saja, Ibu saya menggunakan ini karena yang ini sudah lewat. Nanti disampaikan saja. Gitu. Aman ya Pak? Berarti. Terus ada lagi yang mau disampaikan Pak? Kira ucapan terima kasih sudah Sama-sama, saya juga terima berikan kasih. ya solusi bagaimana supaya lebih ke depan masih Kita juga sama-sama belajar ya Pak. Sama-sama Sama-sama kurang belajar. ternyata masih jauh konten dan sebagainya masih Masih ada PR ya Pak. Ya memang Artis. kita selaku guru itu artis Pak sebenarnya. Artis yang dimana itu kita dilihat oleh banyak peserta didik yang dimana kalau misal kita salah langkah mereka meniru ini kenapa kita. Gitu. Makanya kita ketika kita jadi artis bagi peserta didik kita harus hati-hati dalam langkah juga seperti Tuturi Handayani itu di depan memberi contoh. Kayak gitu. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan,